Jangan kita berhenti berbisnis hanya karena malu dengan orang lain. Jangan berhenti berbisnis hanya karena melihat kita dihambat oleh corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narga. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruh penonton channel YouTube Bustami Narga selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita selalu sukses dalam meraih rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat PN yang berbahagia, di dalam meniti karir sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang pedagang, satu hal yang mungkin perlu kita pegang teguh adalah bagaimana agar kita selalu gigih di dalam memperjuangkan perkembangan bisnis kita, di dalam memperjuangkan perkembangan perniagaan kita tanpa kenal putus asa, tanpa kenal menyerah. Kenapa demikian? Sebab dunia bisnis ini bisa diumpamakan bagaikan gelombang lautan yang selalu berhimpitan dengan badai, yang selalu berhadapan dengan karang tajam, atau bagaikan gunung tinggi yang di dalamnya dipenuhi oleh onak dan duri, oleh binatang buas yang saban hari selalu siap menerkam, menerjang, menghempas, membunuh. Kegarangan-kegarangan dialami oleh pebisnis, oleh pedagang di dalam meniti karirnya membutuhkan mental yang kuat, membutuhkan semangat juang yang tinggi, membutuhkan cita-cita yang selalu menjadi idaman untuk dicapai. Sebab dengan adanya cita-cita yang kita taruh di depan, yang selalu kita angan-angankan, yang selalu kita impikan, yang selalu kita inginkan untuk kita capai, kita kejar terus. Dengan demikian, kita tidak akan peduli adanya onak dan duri, adanya binatang buas, adanya badai, adanya karang tajam. Kita akan melaju terus, kita akan bekerja terus, kita akan berusaha terus untuk mencapai di balik gelombang itu, untuk mencapai yang berada di balik gelombang itu, dan di balik onak dan duri itu, yang di balik binatang buas itu. Sebuah keinginan kita, cita-cita yang kita pendam, yang ingin kita raih. Maka dengan demikian, seorang pebisnis biasanya adalah seorang yang tidak mudah menyerah. Mungkin bagi orang lain, apa yang diinginkannya, apa yang sedang diusahakannya tidak masuk akal untuk bisa diraih. Tapi bagi dia masuk akal. Dia telah membuat strategi, membuat langkah-langkah untuk mencapai yang diinginkannya itu. Makanya seorang pebisnis properti kadangkala tidak
sepemikiran dengan seorang pebisnis tekstil. Demikian juga seorang pebisnis kuliner kadang-kadang tidak bisa memaksakan misi visinya atau keinginannya di dalam berbisnis kuliner kepada orang yang dalam pemikirannya tidak masuk untuk berbisnis kuliner, tapi dia masuk untuk berbisnis transportasi misalnya, properti, dan lain-lain. Karena itu, berbisnis itu memang memerlukan tekad yang bulat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita merasa yakin akan sukses di dalam berbisnis properti, jangan dulu kita ambil bisnis kuliner. Tetapi kalau kita merasa ingin atau merasa yakin dengan bisnis kuliner, jangan kita ambil properti. Kalau kita merasa yakin akan sukses di dalam berbisnis pengiriman paket dan dokumen atau kargo, kita nggak usah ambil bisnis yang bergerak di bidang makanan, yang bergerak di bidang lain-lain. Karena seorang pebisnis yang telah meyakini akan sukses pada satu bentuk bisnis, dia harus fokus kepada bisnis itu sebelum bisnis itu bisa sukses diraih. Tetapi kalau seandainya begitu bisnis itu ditekuni, gagal terus, baru dia berpikir mungkin ini kurang tepat bagi saya, mungkin bisnis ini yang lebih tepat. Melangkah lagi ke sana, kejar lagi sehabis-habis tenaga, sehabis-habis ikhtiar. Kalau sebuah bisnis telah berhasil, baru bisa kita membukanya kepada bisnis lain yang mungkin saja bisnis itu tidak selama ini menjadi hobi, menjadi keinginan atau menjadi cita-cita kita. Sebab seorang pebisnis besar tidak dia lagi mengerjakan, dia sudah on bisnis, yang mengerjakan bisnisnya mungkin direktur dia yang ahli di bidang itu, yang digajinya dengan gaji besar. Tetapi untuk di awal nggak bisa begitu. Untuk di awal kita terjun karena kita belum punya modal untuk menggaji orang yang ahli dan itu, yang sukses bidang itu. Kembali kepada persoalan semula, bagaimana kita seorang pebisnis bisa berbisnis betul-betul fokus kepada satu cita-cita kita itu. Walaupun onak dan durinya banyak, walaupun gelombangnya besar, walaupun karangnya tajam, walaupun binatang buasnya tidak terhingga banyaknya, namun kita tetap maju. Bagaimana begitu? Artinya seorang pebisnis sama dengan seorang panglima perang. Sekali perang berpantang surut ke belakang, lebih baik nyawa berpulang daripada menyerah di medan perang. Itu prinsip dari seorang pebisnis. Seorang pebisnis tidak akan peduli dengan cemoohan orang, tidak akan peduli dengan cibiran orang, tidak akan peduli dengan hinaan orang sebelum cita-cita kesuksesan dia dalam berbisnis tercapai. Peduli amat masa bodoh dengan orang mencemooh, masa bodoh dengan orang mencibirkan kita. Yang penting kita berusaha keras, kita maju terus. Itu yang penting. Jadi sekali lagi kepada anak-anak muda yang sekarang mungkin sedang kuliah atau sedang baru saja tamat SKTA atau baru saja sarjana mau bisnis,
mantapkan diri, tancapkan cita-cita, jalani, melangkah dengan pasti. Anda harus siap. Mungkin saja 1000 bisnis yang Anda jalani, hanya satu yang berhasil. Atau mungkin saja satu bisnis yang Anda jalani langsung berhasil. Kalau Anda membayangkan misalnya berbisnis kuliner, begitu Anda buka kuliner Anda, begitu Anda mulai berbisnis, gerai Anda atau restoran Anda akan antri orang. Jangan bayangkan itu. Kalau itu Anda bayangkan, Anda akan kecewa. Kalau perlu Anda bayangkan, begitu gerai Anda buka, begitu bisnis Anda mulai buka, tidak ada orang datang, sehingga Anda berpikir bagaimana agar orang bisa datang. Anda persiapkan yang terburuk dalam pikiran Anda di dalam memulai bisnis, agar mental Anda siap menghadapi kegagalan. Mental menghadapi keberuntungan mudah. Yang sulit itu mempersiapkan mental untuk menghadapi kegagalan, agar tidak patah arang, agar tidak menyerah. Contoh sekarang, begitu modal diterjunkan ke sebuah bisnis dalam usaha tekstil, tiba-tiba corona kembali meledak. Protokol kesehatan meminta agar toko-toko di mall tutup, misalnya. Apakah Anda bersumpah pada diri Anda tidak akan berbisnis lagi? Jangan. Kalau ada satu mata air yang tertutup, Anda jangan mengira seluruh mata air dunia ini tertutup. Tetapi Anda yakinkan diri Anda, jutaan mata air lain sedang terbuka. Tinggal Anda hanya jangan putus asa, jangan mudah patah arang, tetapi cari terus mata air yang lain. Sekarang kita yakin bagi pebisnis yang kurang-kurang mental akan down karena corona yang tidak kunjung habis ini. Tetapi bagi pebisnis yang hatinya, yang mentalnya sudah teruji, dia akan tersenyum melihat ini. Tempaan ini akan membuat saya lebih garang, lebih kuat, lebih kokoh, lebih siap menghadapi kesulitan yang lebih lagi dari ini setelah corona ini dipergi. Artinya, pemula pebisnis tidak usah berhenti berbisnis hanya karena corona. Tetapi persiapkan diri Anda untuk bisa menghadapi corona ini dan untuk bisa membumbung tinggi nanti setelah corona hilang. Seorang pebisnis memang seperti saya katakan pada video sebelumnya, beda dengan seorang pegawai. Pebisnis adalah petarung dan siap menghadapi segala kemungkinan. Pegawai hanya menghadapi satu kemungkinan, tiap bulan baru terima gaji. Itu saja. Mari kita persiapkan diri, mari kita persiapkan mental, mari kita tancapkan cita-cita kita, bahwa corona pun yang menghadang kita di tengah jalan, namun cita-cita kita tetap akan kita perjuangkan. Tidak akan pernah berhenti di bisnis sebelum mampu, sebelum bisa, sebelum tercapai cita-cita kita untuk menjadi pengusaha sukses di bidang usaha yang kita jalankan. Setelah itu, jangan lupa serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sebab untung baik dan untung buruk
itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita jangan diam, tapi tetap berikhtiar, tetap berikhtiar, tetap bekerja keras semaksimal-maksimalnya. Demikian sekali lagi, hayo usaha, hayo berbisnis, hayo pebisnis pemula, hayo yang masih berencana untuk berbisnis, mulai sekarang, melangkah sekarang, maju sekarang, maju terus. Jangan kita sampai menyerah. Jangan kita menyerah karena gengsi. Jangan kita berhenti berbisnis karena takut dicemooh orang. Jangan kita berhenti berbisnis hanya karena malu dengan orang lain. Jangan berhenti berbisnis hanya karena melihat kita dihambat oleh corona. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.